Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, serta kondisi indeks dolar sampai dengan sore hari ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat, check it out. Yang pertama untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 22.00. Ini data high impact, jadi pengaruhnya besar, harusnya seperti itu, adalah data ISM Service PMI. Di mana data ISM Service PMI ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor jasa dalam perekonomian. Jadi kalau kita lihat dari previous ke forecastnya indikasinya di sini dari angka previous, angka sebelumnya 53,4%, prediksi angka forecastnya yang akan masuk di sini sebesar 53%. Jadi prediksinya itu menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Jadi ada pelemahan untuk indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau nanti aktualnya angkanya naik di atas forecast, bahkan jauh di atas previous, baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau kita lihat dari data di sini prediksinya kan angka previous ke forecastnya udah turun. Jadi ketika aktualnya nanti sesuai forecast, maka prediksi untuk indeks dolarnya akan terjadi pelemahan atau indeks dolarnya akan terjadi penurunan pada indeks dolar. Itu dampaknya dari data ISM Service PMI itu sendiri. Oke, sekarang kita akan coba lihat dari secara teknikal untuk indeks dolar. Apakah dengan angka ISM Service PMI lebih lunak atau memiliki penurunan angka dari previous ke forecast? Dan langsung aja kita lihat secara teknikal untuk indeks dolar itu sendiri. Check it out. Oke, untuk indeks dolar DXY di mana time frame 4 jam, candle yang sekarang sedang berjalan dari pukul 16.00 nanti berganti pukul 20.00. Ini sih ada sedikit dorongan bearish ada sedikit dorongan bearish. Saya sih melihatnya potensinya memang masih kecenderungannya kuat bearish, tapi saya tuh punya target indeks dolar ini bergerak menuju area 50% di area 103.64. Tapi kalau area ini tidak mampu tersentuh dan posisinya hanya liquidity high di posisi hari Senin kemarin, yaitu di 103.57, tentunya kondisi indeks dolar akan terjadi penurunan dengan batas area breakoutnya yaitu di sini. Ini batas area breakout yang ada di time frame 4 jam di kisaran 103.49. Kalau candlenya yang saat ini sedang berjalan, breakout close-nya di bawah 103.49, potensi bearishnya akan sangat kuat. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam pun, ini gambaran saya yang saya sampaikan tadi di analisa indeks dolar dan pair USD. Sebenarnya saya tuh menunggu area indeks dolar ini menguat dulu sampai dengan area imbalance dan area 50%. Tapi saat ini sih pergerakannya masih di dalam range menurut saya. Adapun dorongan bearish terakhir di sini 1 jam yang lalu dari 16.00 sampai dengan 17.00, saya melihatnya belum mampu break close di bawah candle CB1 ini Ini ada CB1 polanya, ada bearish dimakan candle bullish Nah ini seolah-olah dia akan bergerak ke atas, tapi dari 1, 2, 3 candle ada perlawanan bearish, tapi candle ini belum mampu breakout close di bawah 103.48. Jadi masih menunggu momentum kembali. Adapun kalau di sini ada sedikit pola impulsif bearish sekali lagi, menurut saya gambarannya masih sama, yaitu bergerak bearish dan indeks dolar berat untuk menuju area 50% sampai dengan imbalance. Itu sih gambarannya. Jadi momentum yang saat ini sedang terjadi, indeks dolar masih kuat untuk dia bergerak bearish secara teknikal maupun dari data kalender ekonomi yang akan rilis malam ini memprediksikan bahwasanya akan ada pelemahan untuk indeks dolar itu sendiri.
Oke, nanti jadwal kalendernya hasilnya seperti apa untuk aktualnya, insya Allah saya akan update di grup ZF Brotherhood. Link ada di deskripsi, teman-teman bisa ikutin ya. Tinggal lihat aja di deskripsi di setiap video saya sudah cantumkan, teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita akan membahas untuk market XAU USD ya. Kita mulai di time frame 4 jam. Oke, untuk market XAU USD sampai dengan posisi saat ini masih memiliki kecenderungan bullish ya. Bahkan koreksi area dari pembentukan inside bar candle ya di time frame 1 jam. Kalau kita lihat dari 1-2 candle ini kan bearish, dan satu candle memakan daripada 2 candle ini. Jadi ini dorongan impulsifnya sangat kuat pergerakannya ya, dimana impulsif bullish ini memakan daripada candle bearish 2 ini, dan close-nya itu jauh di atas area 2118.62 ya, breakout close body candle. Jadi momentumnya sangat kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, target breakout ya, yang saya sampaikan di analisa pagi tadi, strong high daily ini adalah targetnya, dan saat ini sudah di liquidity ya, diambil posisinya, dan market masih dalam pergerakan bullishnya. Secara range pergerakan sampai dengan sore hari ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah mencapai di 14.83 dolar per troy ounce. Jadi udah masuki rata-rata ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dan momentumnya masih cukup sangat bullish. Candle terakhir dari pukul 13.00 sampai ini tadi berganti ya 17.00 masih membentuk pergerakan momentum bullish yang sangat kuat. Batas breakout 4 jam saya akan geser di posisi ini yang terakhir ya, di 2119.38. Nanti kita akan pantau ketika area itu di breakout oleh body candle, contoh seperti ini. Ini contoh aja ya. Nah, seperti ini pembentukan candlenya bearish. Oke. Nah, di sini baru ada momentum reversal candle. Jadi akan ada dorongan bearish untuk koreksi menuju area 50% ya, di 2099.75 atau imbalance ataupun area order block. Tapi posisinya harus ada reversal candle untuk time frame 4 jam. Tapi nanti kita akan lihat di time frame 1 jamnya ya. Karena di time frame 4 jam belum ada reversal candle ataupun struktur yang menunjukkan pembalikan arah ya, dari bullish ke bearish ya, momentumnya memang masih bullish gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame 1 jam. Skenarionya untuk hari ini ya, kita lihat dulu ini untuk time frame 1 jam. Ini saya sampaikan tadi, kalau dia sudah breakout daripada area strong high daily ataupun inside bar, dia bergerak naik ya. Targetnya tadi kurang lebih di 2130 ya, untuk menutup range 50 dolar weekly-nya. Dan ini masih hari Selasa. Dan ya, tapi gini ya, market itu nggak selamanya untuk dia bergerak bullish terus gitu loh. Pasti ada yang namanya penurunan ataupun koreksi yang cukup dalam. Jadi teman-teman cukup hati-hati, meskipun hari Senin, hari Selasa ya, hari Jumat, Selasa ini kan momentum bullishnya sangat kuat ya. Rata-rata di atas 40 dolar semua gitu loh. Dan apakah hari Selasa bisa mencapai di atas 30 dolar? Saya rasa sih secara kondisi market saat ini, kalau untuk menuju 30 dolar sih masih memungkinkan gitu. Tapi ya kalau saya pribadi, saya akan tunggu untuk reversalnya sih ya. Jadi adapun buy, saya tunggu koreksinya, contoh seperti ini ya, saya tunggu di bawah 50% ya, harus konsisten di sini gitu. Tapi kalau pola ini tidak terjadi dan dia lebih memiliki kecenderungan bullish ya, kita lihat. Dan saya nggak bakalan akan mengejar pola seperti ini gitu. Jadi saya lebih baik ada koreksi baru saya akan buy. Dan tadi juga dari sesi Asia ya, di sini ini membentuk bullish flag ya sebenarnya. Jadi ini struktur yang terbentuk. Nah, ini adalah bullish flag. Oke, jadi kalau kita tarik seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke, nah ini adalah pola bullish flag di dalam area bearish channel. Anda bisa lihat ya, dia turun, di reject, turun, reject ya, sampai akhirnya candle 1 jam ya di pukul 11 ini yang berhasil breakout close, konfirmasi kuat, impulsif ya.
kemudian ada retest atau koreksi dan pullback kembali. Ini ya, retest ya, candle 1-2 ini. Kemudian ada pullback dan satu candle pukul 15 sampai dan dengan 16 berhasil close di atas strong high daily. Nah, ini sedang berlanjut bullish. Itu gambarannya. Jadi secara momentum buyernya masih sangat kuat dari bullish engulfing, impulsif, dan sekarang masih belum ada pembalikan ya atau reversal candle gitu. Dan yang perlu diperhatikan sih di sini, ini menurut saya ada peluang, tapi teman-teman harus hati-hati ya, meskipun sell ataupun buy, karena secara range-nya kan di $14 ya. Saya tandain dulu di sini, ini ada pola order block ya di sini. Ya saya sih ada harapan bisa turun sampai sini gitu loh. Balik lagi lah istilahnya di 2119 sampai dengan 2114. Itu ada order block. Dan di sini juga ada imbalance ya. Nih. Nah, ini ada imbalance di sini. Ini sebenarnya momentum juga gitu loh. Jadi kalau kita ambil yang di sini bisa. Nah, di sini juga bisa. Ya, jadi ini areanya. Atau di area demand ya, atau rally base rally juga bisa. Nih, posisinya ada di angka 2119 sampai dengan 2114. Dan di sini saya akan jadikan zona pantau ya. Nih, untuk kita ngejar buy-nya ke atas. Tapi ingat, harus betul-betul ada momentum pembentukan candle ya. Karena kalau tidak ada pembentukan candle, jangan dipaksain. Sekali dia membentuk reversal candle, ya tentunya bearishnya juga cukup panjang gitu, cukup besar. Jadi kalau kita ukur secara range dari high sekarang ya, saya rasa kalau ke 50% masih di $30 sih masih oke ya. Tapi kalau di sini menunjukkan high terus meninggi ya, high-nya lebih tinggi ya, untuk berada di 50% dari sini sih cukup berat. Itu sih gambarannya. Jadi secara keseluruhan pantau di area sini, di zona pantau ini ya. Kalau ada momentum adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, maka menunjukkan dia bergerak bullish kembali. Nah, target liquidity-nya ya posisinya ada di atas. Ya, di sini. Ini ya, target liquidity di 2148 ini adalah all time high-nya. Cuman kalau ke sana mungkin nggak untuk hari ini. Kalau kita ukur dari low hari ini, ya kalau dia bergerak $40 kembali ya cukup memungkinkan gitu loh. Tapi hal itu kan di luar rata-rata pergerakan XAUUSD ya, yang biasanya hanya 20 sampai dengan $30. Ya tentunya saat ini yang bisa saya sampaikan pastinya dari daily itu belum ada ya reversal candle atau struktur yang menunjukkan bearish. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari kondisi time frame kecil pun juga masih cukup impulsif. Anda bisa lihat di sini ya. Nih, membentuk swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan seterusnya. Belum ada perubahan. Makanya saya katakan ini juga wajib dipantau. Dan kalau marketnya di sini bullish ya, terus kemudian dia bearish, break low-nya ini, nah ini baru ada kemungkinan akan terjadi reversal atau penurunan untuk market XAUUSD itu sendiri. Jadi gambaran saya seperti ini ya, baru ada pola penurunan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Untuk counter trend, saya kalau lihat dari sisi kiri kembali ya, di sini hanya membentuk ekor ya, terakhir ini panjang banget ya, all time high-nya di 2023 ini, turunannya juga ini kan pergerakan yang sangat volatile ya. Jadi untuk acuannya ini sih menurut saya belum ada kondisi bergerak menuju ke ada penolakan di atas ya, belum ada. Tapi saya bisa tarik dengan menggunakan Fibonacci extension untuk target ke atasnya seperti ini, dari titik A ya, swing terakhir di sini ke titik B dan titik terakhir di sini. Nah, itu adalah targetnya. Jadi
dari 2142.21 sampai dengan 2150.83. Ini targetnya untuk hari ini. Jadi kalau mau counter trend ya saran saya tunggu sampai di area ini betul-betul ada pembentukan bearish engulfing ataupun bearish pin bar. Ingat jangan dipaksain ya kalau masih impulsif bullish gitu, kayak 2 hari ini kan Jumat dan Senin pergerakannya tidak ada reversal sama sekali gitu. Jadi masih impulsif. Itu sih. Jadi ini pola yang bisa saya sampaikan arah-arahannya ya. Jadi areanya seperti apa, kondisinya saat ini teman-teman bisa pantau dan bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.